Izin bertanya, Bu. Ya, Habibie, mana? Terkait memori nih, Bu. Kan Ya, kalau misalnya kita deklarasi variabel kan, ya. dia kan membawa memori dari tipenya. Mm-mm, Misalnya kalau kita deklarasi objek kan berarti objek variabel objeknya itu kan bawa memori yang objek nih. Nah, mm-mm. memori objek ini apakah itu berdasarkan hasil penyebelahan dari semua data di dalam objek tersebut, Bu? Atau gimana dia? Oke, saya balik lagi ke slide ini ya. Oke, anggaplah seperti ini kan. Tadi saya kasih contoh, ada kelas A, eh, kelas A. Nah, di dalam kelas A ini ada atribut intx, inty, kemudian sewaktu kita buat kelas A, X akan diberi nilai 0, Y diberi nilai 0. Ya, nah jadi, nah ini uh, walaupun sebetulnya ini minggu depan baru saya jelaskan, tapi di sini saya jelaskan sekilas saja bahwa kelas A ini ada istilahnya keadaan tadi kan, saya katakan keadaan atau atribut. Nah, setiap atribut tadi, nah di sini ada dua atribut, ternyata ada X dan ada Y. Ya, makna daripada atribut ini adalah ciri-cirinya. Jadi bisa saja antara satu kelas dengan kelas yang lain itu berbeda. Kelas A misalnya ada dua atributnya, keduanya tipe data integer. Nah, misal di sini ada kelas B, ya. Nah, kelas B ini ada integer X, ada integer Y, dan ada integer Z misalnya. Kemudian ada double eh, panjang. Contoh, nah kemudian metode ininya, konstruktornya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, panjang. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, maknanya apa di sini? A, ya, A ini dia ada dua. Ada dua data yang tersimpan di dalamnya, yaitu X dengan Y. Masing-masing X dan Y ini tipe datanya integer. Sedangkan untuk B, ada empat data. Ya, empat data bawaan milik daripada objek B. Ada X, Y, Z, dan panjang. Nah, untuk X, Y, Z ini ukurannya integer, sedangkan panjang ini adalah ukurannya double. Nah, jadi sewaktu misal kita ciptakan objek A1 yang merupakan objek dari kelas A, ya, maka di dalam memori ya ada tempat namanya A1, ya, ada tempat namanya A1. Kemudian A1 ini ya, dia akan berisi rujukan. Nah, kalau dibayangkan itu lebih kurang mirip seperti pointer pada C, ada rujukan ke tempat dia menyimpan data. Nah, kenapa? Karena, mana tadi saya jelaskan yang ada cat ya. Ini ya. Nah, jadi setiap objek itu akan ada data. Ya, setiap objek yang diciptakan itu akan ada data. Contohnya misalnya di sini cat 1 opal. Namanya opal ya. Umurnya 11, makanan kesukaannya adalah mais. Nah, untuk cat 2 beda lagi datanya. Untuk cat 3 beda lagi datanya. Nah, ini yang saya katakan sebagai data daripada objek. Makna dari data ini adalah nilai daripada atributnya. Ya, nilai daripada atribut itu adalah datanya. Nah, tadi nah, jadi di sini ya, di dalam memori
tempat A1 ini yang disimpan itu adalah rujukan ke mana datanya disimpan, data daripada A1. Nah, anggaplah data daripada A1 dia menyimpan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kalau kita bayangkan di sini X ini adalah integer, integer itu berapa ya ukurannya? Lupa saya. Berapa? 64.000 ya. Ada yang masih ingat? Ukuran integer. Integer 2 byte. Maksimalnya ini dia ya, 2 pangkat 32, betul saya bilang tadi. 2 pangkat 32 berarti nilai maksimal yang bisa disimpan itu adalah 2.147.483.647. Nah, jadi maknanya untuk X ini ukuran bitnya itu adalah 2 pangkat 32. Untuk Y juga seperti itu, 2 pangkat 32. Nah, sedangkan untuk B, nah kita ciptakanlah satu objek B1 seperti ini. Nah, di dalam memori ada tempat namanya B1. B1 ini akan menyimpan rujukan tempat dia menyimpan datanya. Nah, datanya apa saja? Oh, datanya ada X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, panjangnya juga 0. Nah, ukurannya seperti apa? Jelas berbeda. X tadi integer ya, berarti 2 pangkat 32, tambah 2 pangkat 32, tambah 2 pangkat 32, tambah 2 pangkat 64 untuk double. Jadi, istilahnya kalau kita bayangkan ya, memorinya itu sejumlah berapa banyak data atributnya disimpan ya sebanyak itulah dia akan memakan memorinya ya, itu untuk setiap objek. Beda kalau misalnya tadi saya katakan integer X sama dengan 5. Nah, ini berapa memori yang kepakai? Ada tempat bernama X, memori yang kepakai itu hanya 2 pangkat 32 saja. Ya, seperti itu Habibie. Apakah itu yang ditanyakan, maksud dari pertanyaannya? Mungkin iya, mungkin enggak. Kalau misalnya gini, Bu, kalau nggak salah Ya. saya kan, di dalam objek itu bisa disimpan fungsi ya, Bu, kalau salah. Objek bisa menyimpan fungsi, maksudnya? Misalnya di dalam objek itu ada metode, ya, kayak misal kita mau cari luas segi 4 gitu kan. Kita buat Ya. objek persegi. Di situ ada luasnya, ada kelilingnya, ada fungsi luas, ada fungsi keliling gitu. Nah, misal kalau Ya. pas kita mau manggil objeknya itu, kita cuma pakai fungsi untuk cek luas, tapi nggak pakai fungsi untuk cek keliling. Apakah itu memorinya tetap sama dengan objek yang ada isi dua fungsi itu, atau atau memori yang dipakai itu cuma untuk salah satu fungsinya aja, Bu? Nah, mungkin di sini agak masih kebalik-balik ya antara objek dengan kelas ya. Di slide mana beda-beda. Ini ya, antara objek dengan kelas ini berbeda ya. Objek ini istilahnya anggota dari kelas. Jadi objek itu anggota dari kelas. Nah, sedangkan kelas ini adalah gabungan objek-objek yang mirip. Jadi gabungannya, kalau kita bayangkan itu seperti set ya, gabungan objek-objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Atau kalau dalam bentuk kode program, nah bedanya itu seperti apa? Yang kita buat kode programnya itu adalah kelasnya. Ya, sehingga karena kelasnya itu yang kita buat, kita nggak boleh buat nama kelas yang sama. Kalau udah kita buat kelas
A misalnya atau kelas persegi, kita nggak bisa buat file yang lain dengan nama sama persis kelas persegi juga, itu pasti akan error. Ya, jadi nggak bisa kita duplikat. Nah, sedangkan objek, ya, objek ini adalah anggota daripada kelas. Nah, anggota daripada kelas, setiap objek itu kita ciptakan, maka objek tadi itu ada data. Ya, setiap objek kita ciptakan, maka objek ada data. Dan dia akan terus aktif selagi program ini jalan. Nah, karena dia aktif, maka waktu program jalan, dia akan menggunakan memori. Nah, dan ya mungkin ini yang terkait tadi ya, dia akan memiliki kumpulan operasi yang diberikan oleh kelas. Jadi, anggaplah saya balik lagi ke sini. Slide yang ini. Nah, di sini contoh tadi, kalau ada metodenya itu banyak ya. Nah, kelas A ini misalnya ada metode cari luas. Ini saya nggak buat isinya. Kemudian ada metode cari keliling. Ya, apakah ukuran memori yang digunakannya itu akan berbeda antara A1 dengan A2, misalnya ada objek A2. Nah, sebetulnya objek ya dia hanya akan menyimpan data. Nah, ininya saja yang disimpan. Nah, bagaimana dengan setiap metodenya ini? Cari luas, cari keliling, cari panjang misalnya. Nah, metodenya tadi itu adalah apa ya? Implementasi yang ada di dalam kelas. Jadi tinggal pakai saja, tinggal kita gunakan saja. Jadi setiap metode tadi tidak akan ya kapan digunakan, saat itulah dia akan menggunakan memori. Jadi kalau tidak digunakan ya maknanya dia tidak akan menggunakan memori apapun. Kira-kira seperti itu, Habibie. Oh, Apa sudah menjawab dari pertanyaannya? oh sudah. Tadi agak salah bilang sedikit. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya,